Ya, kita lanjut. Ya, bagi yang masih di toilet, mohon maaf, kita harus start. Ya, di manakah terjadinya? Ya, ini ya, nomor satu. Ya, peperangan akan terjadi di jiwa kita, dalam artian yang tentunya di dalam pikiran kita ya. Seperti saudara tahu, jiwa itu terdiri dari 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini yang terjadi. Ya, tadi kita udah lihat ya. Termasuk intimidasi itu kan terjadi di sini. Belum tentu itu nyata, tapi terjadi di sini ya. Bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang di luar akal sehat ya. Terjadi di jiwa, di dalam pikiran, ketakutan, kekhawatiran, perasaan bersalah, hidup di masa lalu. Nah, ini masih banyak lagi ya tentunya ya terjadi di sini. Nah, ini adalah peperangan rohani juga. Karena apa? Sekali lagi bahwa musuh menyuntikkan perasaan-perasaan tersebut ya, informasi yang keliru di dalam pikiran biasanya, sehingga itu diolah di dalam perasaan, diolah di dalam hati, sampai akhirnya identitas orang tersebut menjadi tanda kutip salah atau keliru ya, seperti itu. Dan lalu yang bagian kedua, terjadi di dalam sebuah komunitas keluarga. Ini bisa juga terjadi di gereja. Gereja juga adalah sebuah komunitas ya. Keluarga itu komunitas, gereja adalah komunitas, sebuah kota, suburb itu komunitas, bahkan sebuah negara. Nah, nanti kita lihat bagaimana di sebuah negara. Nah, jika sesuatu terjadi di dalam keluarga, dapatkah Anda mengidentifikasi pekerjaan musuh di dalamnya? Karena tidak semua orang bisa nyadar. Sekali lagi, banyak hal yang terjadi di dalam keluarga hanya dipahami, atau terjadi di dalam masyarakat hanya dipahami sebagai satu fenomena sosial, sesuatu hal yang umum yang hanya diselesaikan secara sosial. Tapi ternyata akarnya, rootnya seringkali adalah spiritual. Sehingga pada saat kita hanya deal dengan hal-hal di permukaan, kita tidak deal dengan akarnya, maka problemnya sebetulnya tidak selesai. Sering terjadi. Nah, contohnya, misalkan anak Anda memberontak. Apakah Anda berpikir this is spiritual warfare? Mungkin nggak sejauh itu. Anak memberontak, tiba-tiba anak umur sekian, kok anakku jadi gini ya? Kayaknya aku nggak pernah ngajarin dia gini. Wait, itu tidak terjadi dalam satu malam. Bisa jadi itu telah disponsori oleh something sekian tahun yang lalu. Pada saat sponsor itu datang menawarkan sesuatu kepada anak saudara, kita sebagai orang tua kita nggak tahu. Dan terjadi lambat laun, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, sehingga buahnya pada saat dia umur sekian tahun, remaja, bang, kita baru tahu, kok jadi gini? Akarnya sudah dimulai sekian tahun ke belakang. Itu satu contoh saja, saudara. Jika ada penyakit yang sama di dalam keluarga selama beberapa waktu, setiap tahun, anakku masuk rumah sakit. Setiap sekian bulan kok ada yang sakit. Oh, lagi musim sakit. No, belum tentu, saudara. Bukan gitu. Bisa jadi sponsornya adalah gelap, sesuatu di dalam alam roh yang kita nggak tahu. That is not normal. The problem is pada saat kita menganggap itu hal yang wajar, maka kita hanya akan dealing dengan yang di permukaan, buahnya, tapi kita tidak masuk ke akarnya. Penyakit yang sama berulang. Tahun ini ada yang sakit, tahun depan sakit lagi, tahun berikutnya begitu lagi. No, that's not normal. It can be spiritual. Bisa spiritual. Tapi ketidakpahaman, kekurangan informasi dan knowledge menyebabkan ya itu normal biasanya. Enggak, saudara. Bagaimana kita mencegahnya? Bisa dicegah? Bisa. Tentunya bukan secara fisik ya, mencegahnya juga secara spirit. Nanti kita akan belajar di session berikutnya. Kita akan belajar tentang apa senjata yang dipakai lawan, senjata kita bagaimana, dan seterusnya. Ini contoh aja. Wilayah, terjadi di wilayah atau teritori. Saudara masuki sebuah wilayah, ya, ini contohnya. Budaya modern, tradisi atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan Alkitab atau hukum pemerintahan yang berlaku di satu daerah, ya, yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sehingga masyarakat di daerah tersebut mengakuinya dan ia hidup di dalamnya. Contohnya perkawinan sesama jenis, marak sekali, ya, dan seterusnya, hal-hal yang serupa dengan itu, ya, that's not normal.
Tapi hanya dipandang sebagai penyimpangan sosial. Enggak, sponsornya spirit. Penyelesaiannya harus spirit. Gimana caranya? Oke, nanti itu di session-session berikutnya. Tapi pertama kita harus mengidentifikasi hal tersebut dan kita punya discernment, punya kemampuan, oh this is not normal. Ini bukan sebagai masalah sosial aja, ini masalah spirit. Baru kita bisa deal sama rootnya. Tapi kalau itu aja, identifikasi aja kita tidak tahu, maka ya akan seperti itu bergenerasi-generasi. Dan jangan salah, anak cucu kita nanti harus berhadapan dengan itu. Ingat itu. Itu yang bahaya. Nah, yang terjadi di teritori itu bisa berlangsung puluhan tahun sebelumnya. Baru terlihat hasilnya sekian puluh tahun ke depan. Ya, next slide please. Ini saya harus cepat, jadi sesi 2 lebih panjang ya. Positioning. Nah, positioning itu penting banget. Bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam peperangan rohani. Sekali lagi, musuh sudah kalah dan kedudukan kita lebih tinggi dari musuh. Ya, tadi saya sudah sampaikan kita berjuang bukan untuk cari menang, tapi dari kemenangan. Masalahnya kita nyadar apa enggak? Satu, kita tahu apa enggak? Yang kedua, kita sadar apa enggak? Sadar apa enggak itu awareness, consciousness. Kita tahu itu informasi. Sadar apa tidak itu berurusan sama understanding. Sadar tuh maksudnya gini, 7 hari engkau berjalan dimanapun kau sadar posisimu di atas. Bukan cuma kalau hari Minggu di gereja diingetin baru nyadar, oh iya ya. Enggak, sadar terus. Meskipun kau berjalan sendiri, enggak ada yang mengingatkan, kau tahu. Nah, untuk urusan sadar apa enggak, itu hanya bisa jika kita tahu di mana alamatnya di sini. Karena kita bicara iman, kita bukan cuma mengklaim sesuatu, kata orang, tidak. Begitu kita tahu ada di situ, di mana alamatnya, maka itu akan powerful. Nah, Roma 8:37 ini terkenal, ya. Kita lebih dari pemenang, semua sudah pernah dengar. Dan Yakobus 4 ayat 7, ini akan kita ulang-ulang hari ini. Submit to God and resist the devil and he will flee from you. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, sekali lagi ini ayat sering kita dengar. Tapi kalau kita nggak faham, kita cuma ambil belakangnya. Lawanlah iblis, maka ia akan lari. Betul. Tapi ada syaratnya toh. Syaratnya apa? Tunduklah kepada Allah. Jadi nggak bisa ambil yang belakangnya, lawanlah iblis kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Maka kita akan bingung, kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa? Karena kita miss ingredients-nya. Ya, Efesus 1 ayat 19-20 dan Efesus 2 ayat 6, these two are powerful. Saya nggak ada waktu untuk buka itu, tapi kurang lebih itu menunjukkan Efesus 1 19-20 dan Efesus 2 ayat 6 itu mengatakan bahwa posisi kita itu di atas. Kita gini, Alkitab berkata bahwa Yesus mati dan dia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Oke ya, sebelah kanan bukan sebelah kiri. Yesus di situ. Terus kita didudukkan di tempat yang sama. Berarti posisi kita sekarang juga di sebelah kanan Allah Bapa. In Christ Jesus. In the heavenly places. Saudara silakan buka sendiri. Dan meditate, renungkan seperti itu. Itu dia. When he raised him from the dead and seated him at the right hand of the heavenly places. Ya, this is another. Mungkin nanti akan lebih dalam di seri Power and Authority. Nah, tapi posisi kita di atas itu saudara harus ingat terus. Bukan cuma pada saat saudara, oke, saya mau maju perang hari ini, baru ingat dulu, oke, gimana ya, oke, buka Alkitab. Tidak ada. Consciousness, awareness, nyadar. Ya, get ready at any time, itu the best way. Nah, berikutnya saya akan jelaskan posisi kita. Ya, ini beberapa saudara sudah pernah lihat ini, tapi beberapa belum. Jadi so I love this one. Jadi saya sendiri pribadi mengingatkan diri saya terus tentang ranking. Yes. Saat penciptaan ini yang terjadi. Saat penciptaan. Ya, God, Jesus and Holy Spirit. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menciptakan manusia toh. Jadi posisi ini ranking ya, bicara ranking. Manusia sedikit di bawah ya karena dia diciptakan. Nih. Ya. Lalu di sana sudah ada malaikat toh, angels dan devil dan demons. Ini devil sama demons sebetulnya nggak sama, ya. Ini di bawah ini, ya. Perhatikan baik-baik. Tapi kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Manusia jatuh, ya. Manusia jatuh ini berubah, posisinya berubah, turun dia. Tadinya kan dia di sini toh, turun. Sehingga ini,
naik satu level. Manusia jatuh ini berlangsung 4.000 tahun posisi ini. Yesus datang ke dunia, berjalan di atas bumi. Tadi kan di atas God, Jesus, the Son, Holy Spirit. Dia harus turun menjadi manusia, jadi dia turun ke yang paling bawah. Seakan-akan di Alkitab bahkan dibilang membuatnya sedikit lebih rendah, dikatakan begitu di Alkitab ya. Saudara boleh buka di Psalm chapter 8, di situ ada ya. Malaikat ini, jadi dia menyamakan dirinya sebagai manusia yang jatuh dosa dan posisinya di bawah seperti ini. Ini saat ministry Yesus di bumi dan dia menyelesaikan sesuatu. Watch this, disalib berubah. Coba boleh mundur lagi sedikit ya. Mundur satu tadi, yang tadi Pak. Ini ya, lihat. Ini Yesus melayani di bumi. Begitu dia naik salib, perhatikan yang berubah apa? Lihat. Ya. Yesusnya balik kan ke atas kan? Manusianya kembali ke sini, bawahnya ini. Tapi sekarang masih ada manusia lain. Unbelievers. Men, angels and devil, demons. Nah setelah Pentakosta, coba mundur satu lagi. Satu lagi, ya. Ini masih ada natural man, manusia yang belum menerima Holy Spirit, maka dia tetap di bawah, di bawahnya ini. Tapi Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, sedikit lagi berubah. Nah, lihat yang di atas 2-1 lagi, Holy Spirit-nya masuk di sini. Pertanyaannya saudara, di mana posisinya? Yang ini harusnya saudara. Harusnya yang ini. Jadi saudara bukan cuma manusia biasa, tapi karena di dalammu ada ini. Itu yang membedakan. Dan posisi saudara dan saya adalah di atas ini. Oleh karena itu, karena ranking kita lebih tinggi, kita bisa berkata kepada yang ini. Gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena ini sekarang dimasukkan ke dalam sini. Holy Spirit ini dimasukkan ke dalam sini. Bukan cuma ditemenin, enggak, di dalam. Di dalamnya. Ya, di dalamnya. Itu yang membedakan. Ya, seperti itu. Oke, masuk session selanjutnya. Ini dia. Session 2 ini sebenarnya. Nah, mengapa kita perlu tahu tentang musuh kita? Nah, kita akan sedikit membahas tentang seperti apa musuh kita, apa yang dia lakukan, senjatanya seperti apa, taktiknya, dan seterusnya yang berkaitan sama the enemy. Nah, sekali lagi kita perlu tahu tentang musuh kita, bukan untuk not to glorify the enemy, bukan supaya dia lebih besar, tidak. Tapi saudara tahu bahwa di dalam peperangan jasmani ada bahkan yang namanya spy, mata-mata. Mata-mata dikirim ke daerah musuh untuk mencari tahu tentang kekuatan musuh, betul kan? Itu dari zaman Alkitab udah ada kan. Musa mengirim pengintai 12 orang. Yosua mengirim pengintai sebelum masuk Kanaan. Ya, sampai peperangan modern tuh ada yang namanya agent, ya spy, bertugas mencari tahu kekuatan musuh di mana, kelemahan musuh di mana. Dan bahkan Alkitab pun sudah mengatakan di 2 Korintus 2 ayat 11 nih. Mengapa kita perlu tahu? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu maksudnya. Kita tahu maksud dia apa, tujuannya itu, kita harus tahu. Ya. Dan sekali lagi, information atau knowledge itu crucial. Ya. Jadi perlu kita tahu tentang musuh kita, sekali lagi bukan supaya dia tambah besar, tidak, bukan. Kita perlu tahu karena ini Hosea 4:6. Umatku bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Ini bahasa Indonesia sebetulnya kurang akurat. Dikatakan umatku binasa sebetulnya karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuan bukan karena pengetahuannya tidak ada. Pengetahuannya ada, tetapi engkaulah yang menolak pengenalan itu. Engkaulah. Jadi bayangkan saudara, kita diberi pengetahuan segini, ini kalau nggak kita buka, itu dikatakan menolak pengetahuan dan akibatnya my people are destroyed. Jadi kalau kita mau mencegah kebinasaan, kita mau mencegah, menyetop destruction adalah get the knowledge. And then you can stop the destruction. Seperti itu saudara. Ya, next slide please. Nah, ini panjang. Karakternya, pekerjaannya, apa alatnya, lihat. Nomor 1, mereka itu bukan maha kuasa, mereka tidak maha tahu dan tidak maha hadir. Lihat, musuh setan iblis itu tidak maha tahu. Please remember this.
Dia bukan maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Dia tidak maha hadir. No. Ya, dia tidak maha kuasa. Tidak. Dia tidak maha tahu. Ini penting. Kenapa? Sehingga dia harus cari tahu dari kita sendiri. Pada saat engkau buka mulut, maka dia tahu apa yang terjadi atas hidupmu. Maka dia tahu kondisimu. Pada saat kita ambil handphone, saudara ambil handphone dan menulis perasaanmu di dalam Facebook, maka dia tahu, oh yang ini sedang galau. Maka dia akan memanggil, oke, roh depresi, ini ada orang galau. Attack, masuk. As simple as that. Sehingga jangan heran begitu habis saudara menulis lagi, saudara kecewa dengan orang, dikhianati teman, saudara tulis di Facebook. Kita ingin seluruh dunia tahu supaya bersimpati, oh betul toh. Tapi itu hanya mengobati jiwamu, membelai jiwa. Tanpa sadar, ada yang nggak kelihatan yang ikut bermain. Sampai satu saat masalahnya gini, itu sembuh nggak sih perasaan kita? Enggak kan? Ya, kita membiarkan semua orang tahu saya lagi dikhianati. Tulis di Facebook, tulis di Instagram. Gitu kan, pakai emoji orang nangis gitu. Begitu toh? Begitu kan? Tapi itu memberi informasi kepada musuh karena dia bukan maha tahu. Sehingga berikutnya setelah itu yang terjadi adalah spiritual. Karena ada satu jenis roh yang di-assign, saya menggunakan kata ini, di-assign to oppress you. Untuk mengocoh saudara. Untuk menindas saudara. Very dangerous. Mereka tidak bisa memaksa kita, tetapi mereka dapat menipu atau memperdaya. Mereka nggak bisa paksa. Ingat, kenapa iblis pada saat itu, Adam dan Hawa, mereka datang tidak memaksa manusia toh, mereka memperdaya. Bahkan sejak semula manusia diciptakan, iblis tahu saya nggak bisa paksa dia melawan Allah, nggak bisa. Tapi dia bisa memperdaya. Memperdaya itu lebih berbahaya. Sehingga pada saat diperdaya, yang terjadi adalah kuasa itu pindah. Kita tahu ceritanya dari manusia kepada kingdom of darkness secara legal karena dikasihin, diperdaya. Ya, mereka selalu berbohong karena kita berkata ia adalah bapa segala dusta, dan yang namanya tipu daya itu adalah senjata yang sering dan selalu dipakai oleh mereka. Tipu daya, salah satunya yang paling populer adalah menipu kita supaya kita kehilangan identitas. Tadi sudah ada ya, battle of misrepresentation. Lalu konsisten, ini sebetulnya sesuatu yang bagus ya. Kita sering tidak konsisten, musuh kita konsisten. Konsisten, berorientasi kepada tujuan, purpose driven, sabar. Musuh tuh sabar loh. Kita sering tidak sabar. Mereka akan terus mencoba sampai mereka tahu mereka tidak berhasil. Coba aku serang yang satu ini, coba yang satu ini, nggak bisa tinggalin. Tapi itu karakter dia coba akan menyerang, menjatuhkan kita dengan berbagai cara. Dia selalu begitu. Ada di Matius, saya lupa, mungkin bukan Matius, Lukas kali. Look for 13. Ada nggak Pak Irwan? Look for 13, I guess. Ya, sampai dengan 10. Waktu Yesus dicoba di padang gurun, Lukas 4:13 kayaknya. Iblis datang dan begitu selesai 3 kali pencobaan, nggak berhasil toh, kalah toh. Apa yang dilakukan iblis? Ada nggak Lukas 4:13? Yes, I think it's 4:13. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Alkitab mengatakan begini bahwa iblis ya undur dan menunggu waktu yang baik. Dia nggak menyerah, cuman undur dan menunggu untuk apa? Untuk melancarkan serangan berikutnya. Maka dibilang ini tidak berlebihan. Ini kita bukan untuk meninggikan dia, enggak. Tapi memang mereka konsisten. Mereka tahu. Dan mereka tahu mereka telah dikalahkan. Jadi kalau kita tadi bicara bahwa musuh telah dikalahkan, si musuh itu juga tahu. Dia juga tahu bahwa dia sudah dikalahkan. Tapi masalahnya mereka tidak tahu apakah engkau tahu. Ya. Kita tahu musuh sudah dikalahkan, musuh tahu bahwa mereka sudah dikalahkan, tapi mereka tidak tahu yang mana nih orang yang sudah tahu. Karena tidak semua orang Kristen tahu.
identitas mereka. Tidak semua orang Kristen tahu bahwa musuh mereka sudah dikalahkan. Tidak semua orang Kristen tahu posisi mereka di hadapan Tuhan. Jadi musuh harus mencobai, menjajal. Coba yang itu tahu nggak ya? Yang itu tahu nggak ya? Yang itu tahu nggak ya? Dia harus cari tahu mana yang belum tahu. Dicoba, dijajal dengan condition, dijajal dengan situation, dijajal dengan symptoms, dijajal dengan segala jenis kondisi yang akan membuat engkau bereaksi. So your first reaction is crucial. Apapun yang keluar dari mulut kita itu bahaya, saudara. If you are under pressure, so please zip it up. Lebih baik diam. Karena yang keluar biasanya akan keliru. Jadi dia nunggu, ini orang tahu apa enggak. Gitu. Very dangerous. Musuh memiliki kerajaan, seperti kita tahu ya. Ya, pada saat iblis datang kepada Yesus, dia bilang, ya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Ya, karena itu telah diberikan kepadaku. The kingdom. Jadi yang namanya the kingdom itu ada dua, the kingdom of God and the kingdom of darkness. Dan itu benar, makanya dia bisa tawarin sama Yesus. Ya, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar punya itu. Oke, next slide please. Mereka adalah makhluk legalistik, sangat paham hukum yang berlaku di alam semesta, di alam spiritual. Jika A maka B, apa yang kau tabur akan kau tuai. Mereka tahu persis itu. So the enemy is a lawyer. Maaf kalau ada yang lawyer. Enggak, tapi dia tahu legalistic being. Sehingga pada saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh, Tuhan kan ngomong kan sama manusia, sama si Adam, semua buah boleh kau makan kecuali yang satu itu, ya, buah dari pohon itu, pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan. Karena dibilang gini kan, hari kau memakannya, ya, you shall surely die. Iblis tahu itu. Sehingga pada saat dia datang, ya, dia cuma datang supaya manusia melanggar Tuhannya. Dia tidak datang untuk membawa manusia ikut dia. Dia tahu dia nggak bisa itu. Dia buat supaya manusia melanggar Tuhannya. Sehingga begitu manusia langgar Tuhannya, dia cuma tinggal datang sama Tuhan. God, mereka udah melanggar. I know that you are a holy God. You will fulfill what you have said. Jadi dia cuma ngomong ibaratnya ya. Ini skenario, ini ilustrasi. Dia cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, kau kan bilang kalau mereka makan, mereka pasti mati. Itu yang dipegang oleh iblis. Jadi dia tahu hukum-hukum, dia tahu Alkitab back to back. Kalau kita nggak tahu Alkitab, gimana kita mau ngelawan yang begini? Ya, mereka akan menggunakan ini dia, hawa nafsu kedagingan kita atau sesuatu yang kita sukai, keinginan kita untuk mengalahkan kita. Tahukah saudara bahwa musuhmu tahu apa yang kau sukai? Musuhmu tahu jika engkau melakukan sesuatu di tempat tersembunyi. Yes, mereka tahu. Bukan cuma Tuhan yang tahu, mereka juga tahu. Mereka tidak maha tahu, tapi mereka mengintai. Legalistic being. Legalistic being. Kenapa? Mereka perlu tahu apa yang kita langgar, supaya mereka bisa datang dan menuduh kita. Pada saat kita mau berdiri dengan otoritas kita, dia akan mengingatkan, kemarin kau melanggar, kemarin kau berbohong, kemarin kau korupsi, kemarin kau mencuri. Itu akan ditusukkan ke kepala kita. Legal. Dia akan menuduh kita, you cannot use the name of God. Engkau nggak bisa menggunakan nama Yesus karena engkau berdosa. Dia akan ngomong gitu. Legalistic being. Dicari-cari kesalahanmu. Dicari-cari kesalahanmu oleh dia. Ya. Yohanes 14 ayat 30 kalau ada. Yohanes 14 ayat 30. Ada satu ayat di Alkitab yang menarik. Yohanes 14 ayat 30. Yesus berkata di hadapan murid-muridnya. Berkata begini. The prince of this world come to me and they find nothing. Jadi ibaratnya apa? Musuh iblis itu datang kepada aku. Ini Yesus yang ngomong. Tapi mereka tidak menemukan apapun di dalam diriku. Nah ini nih. Oh tapi ini bahasa Indonesia. Beda. Isinya beda. Ya, sorry. No 31. 30. Yohanes 14. Bukan 12. 14. John 14, I guess 30, I guess around 30.
Ya, intinya begitu. Yesus bilang, ya musuh itu, penguasa dunia itu datang kepadaku, but they found nothing. Nah ini dia, ada. Oh 13. No, not this one. That's okay, gak apa-apa, don't worry about it. Ya, they found nothing maksudnya apa? Maksudnya bahkan selama Yesus menjalani ministrinya di bumi, dia kan sebagai manusia. Itu si iblis nungguin, ini kapan jatuhnya nih seseorang yang namanya Yesus. Ingat ya, Yesus itu Jesus is the Son of God. Nih. And had nothing. Diincar, kapan melanggar, kapan dia berdosa. Tapi sayangnya yang satu itu yang namanya Yesus, all his desires were dead. Gak ada. Mau ditawarin apapun gak bisa. Maka dia bilang ini, mereka tidak menemukan apapun di dalam diriku untuk dituduhkan kepadaku. Ya itu, taktik itu akan ditujukan kepada kita, saudara. Itu akan ditujukan kepada kita. Dituduh. Makanya disebut the accuser of the brethren. Ya, dia menuduh, dia akan selalu. Ya, lalu mereka akan mencari sesuatu yang kita sukai tadi ya, menggunakan itu sebagai senjata. Ingat ya, pada saat kita mau melakukan sesuatu sesuai dengan Alkitab, kita mau taat, kita punya sesuatu, kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, ada yang namanya distraction. Distraction itu dia mengalihkan kita. Caranya dia mengalihkan, dia nggak paksa, nggak. Caranya begini, dia akan membawa option ini populer. Option, pilihan. Dia akan memberikan pilihan kepada kita yang ini juga bagus. Sehingga kita mulai kompromi. Oke, saya tahu ini dari Tuhan, tapi itu kayaknya bagus juga. Cobain deh. Nggak harus ninggalin ini, no, cobain. Saudara tahu kalau saudara baca Alkitab, bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala berkali-kali, baca Hakim-Hakim. Ya, itu bukan langsung dia meninggalkan Allah Israel, mereka tidak. Mereka jajal ilah lain. Mereka maksudnya? Mereka masih beribadah sama God, Jehovah, God of Israel. Tapi ditawari, tanda kutip, ditawari ilah lain. Aku cobain juga yang ini. Nah, the problem is, kalau kita bisa bicara Jesus is my Lord and Savior, pertanyaan apakah is He the only Lord? Apa cuma salah satu Tuhan? Karena dia akan menawarkan kepadamu hal lain. Dan ingat, yang ditawarkan adalah sesuatu yang menarik. Ingat, dia tahu yang kau suka itu apa. Jadi itu yang dibawa ke hadapanmu, karena dengan demikian itu sulit ditolak. Jadi satu ya, dia tidak maksa kita, enggak, dia tahu dia enggak bisa, tapi dibawa ke hadapan kita sesuatu yang sulit kita tolak karena dia tahu itu kita suka. Nah, sulit ditolak sesuatu ya, itu begini saudara. Sesuatu yang kita sukai belum tentu dosa, belum tentu. Tapi apapun itu bisa dipakai sebagai senjata iblis untuk mengalihkan kita dari jalur kita berjalan bersama Tuhan. Anything, you name it, anything. Apapun itu, meskipun itu kelihatannya sesuatu yang baik, ya, even ministry bisa pakai untuk mengalihkan. Terlalu sibuk, nggak sempat doa. Bisa saudara. Dan ingat, itu tidak terjadi satu malam, sedikit demi sedikit kegagalan, penurunan sedikit demi sedikit sampai sudah jauh ke dalam, jauh dalam, susah naiknya. Nah, itu cara yang dilakukan dia. Jadi kalau saudara pikir hari ini, apa sih yang aku sukai? Setiap kita punya tuh sesuatu yang kita sukai. Apakah itu baik atau buruk ya? Kalau buruk mah nggak usah dibahas, udah pasti itu Tuhan nggak suka. Tapi something good pun yang baik bisa dia pakai. Ingat ya, tadi awal kita sudah jelaskan bahwa anything, segala sesuatu yang berada di antara engkau dan janji Tuhan, it can be spiritual warfare. Segala sesuatu yang berdiri di antara kita dan janji Tuhan dan pemenuhan janji Tuhan, pemenuhan apa yang Alkitab berkata tentang diri kita, itu bisa jadi spiritual warfare. Apapun itu, meskipun kelihatannya baik. Paling populer apa? Berkat. Saya pakai tanda kutip berkat. Karena berkat versi manusia, definisi berkat versi manusia dan definisi berkat versi Tuhan tidak sama. Tidak sama. Dengan mudah itu bisa dipakai oleh iblis untuk belokin kita. Begitu kita belok, dijamin mau balik lagi susah. Serohani-rohaninya apapun kita susah balik lagi.
terlalu pleasurable, terlalu menarik gitu. Daging kita terlalu kuat. Nah, itu ada hubungannya nanti di seminar berikutnya kalau kita berbicara tentang doa puasa. Oke, lanjut. Mereka akan mencari informasi tentang kita, tentang Anda. Apakah itu nubuatan, apa itu rencana Tuhan tentang saudara. Kalau saudara pernah dinubuatkan sesuatu oleh seorang nabi ya, evangelis apa hamba Tuhan. Ya. Pertanyaan, apakah nubuatan itu otomatis pasti jadi? Tidak. Ada orang bertanya, saya pernah dinubuatkan bahwa saya akan menjadi penginjil ya ke kota-kota, tapi kok udah 10 tahun kok saya nggak melihat itu. Lalu kita bertanya, Tuhan apa yang salah? Kita menyalahkan Tuhan karena itu tidak terjadi, atau kita menyalahkan si nabi itu yang menubuatkan? Oh berarti dia tidak akurat. Bentar dulu, belum tentu. Belum tentu. Pada saat kita dinubuatkan, belum tentu otomatis itu langsung terjadi. Kenapa? Ya. Karena nubuatan itu sesuatu di alam roh yang harus dikandung, conceived in the spirit. Segala sesuatu yang dikandung di alam roh akan ada pihak gelap yang berusaha mengaborsi supaya jangan sampai terjadi. Dan sayangnya dia berusaha mengaborsi nubuatan itu. Dia bekerja sama dengan daging kita sehingga kita dengan sukarela, aku mau yang ini. Karena yang ini mungkin terlalu susah, terlalu panjang, aku nggak tahu kapan terjadinya. Yang ini aja. Terjadi pada Abraham kan, saudara tahu? Oke, nah ini dia. Mereka tidak akan repot-repot mengalihkan perhatian jika kita tidak melakukan apapun. Jadi jangan pikir bahwa orang yang hidupnya baik-baik, kok dia nggak kenapa-napa, kok saya gubrak-gabruk, kok dia nggak kenapa-napa kayaknya. Oh dia lebih diberkati Tuhan, ntar dulu, belum tentu. Ingat, pencuri datang mencuri, membunuh, misalkan dia mencuri itu dia tahu yang dibongkar itu rumah yang ada isinya. Kalau rumah kosong dia nggak akan repot-repot datengin bongkar. Nah, maksudnya saudara ya, kita bisa cek loh ke dalam diri kita. Kita melakukan something nggak buat Tuhan? Oke, ingat ya, grace not only receive, grace is receiving. That is 100% correct. Tapi grace is the power of God that will empower you, memberi engkau kekuatan untuk menjadi seperti Kristus. Yang itu banyak nggak suka. Kita sudah lakukan yang part itu belum? Gitu loh. Begitu kita melakukan yang itu, kita akan berhadapan sama ini. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, saya udah punya tiket ke surga Tuhan, diem aja. Sehingga jangan heran banyak manusia lebih pilih diem aja. Aman dan nyaman. Pokoknya saya pegang tiket ke surga. Nanti setiap kita berhadapan sama Yesus masing-masing. Dan ditanya, no, I'm not going there. Oke, next please. Ya, mengidentifikasi pekerjaan musuh. Nah ini dia. Ya, tadi sedikit kita sudah singgung. Jika sesuatu terjadi di dalam keluarga sebagai contoh, dapatkah Anda mengidentifikasi pekerjaan musuh? Misalnya, anak-anak memberontak, penyakit yang sama terjadi dalam keluarga selama beberapa waktu, itu tidak normal. Dan akarnya bisa jadi spiritual. Kenapa? Salah satu contohnya indikasinya pemberontakan adalah karakter iblis. Ya, pemberontak. Dia memberontak toh. Kita tahu ceritanya sebelum dia menjadi iblis ya, dia adalah Lucifer, salah satu malaikat. Tapi akhirnya karena dia memberontak lalu dia dibuang. Jadi sifat itu, kalau saudara mendeteksi sifat itu in your family, ya bisa jadi itu ada sponsornya. Jadi begini saudara, tadi seperti kita udah bahas sedikit, sesuatu yang terlihat hal buruk, kejatuhan atau apapun, it's the fruit, itu adalah buah. Buah tidak akan jadi buah jika dia tidak ada akar. Betul kan? Ya. Nah, pada saat itu berakar, itu tidak pernah terlihat karena akar selalu di bawah tanah. Ya. Dari akar, dari benih ya, akar sampai berbuah itu kan perlu waktu. Perlu waktu. Nah, seringkali ini pada saat benih kejahatan itu yang ditaburkan, katakanlah di dalam keluarga kita, itu ditaburkan dan mulai berakar, kita nggak sadar, kita nggak tahu. Kita tahu pada saat sudah berbuah, apakah itu penyakit di dalam keluarga, pemberontakan, perpecahan, perceraian, dan seterusnya. Itu kita lihat itu sudah buahnya. Dan kita hanya dealing sama yang di permukaan. Tanpa mencabut akarnya, percuma saudara.
Kita harus mau masuk ke dalam dan mencabut akarnya. Akarnya nggak kelihatan, akarnya spiritual. Dan ingat, itu perlu waktu, sehingga itu tidak terjadi satu malam. Tidak. Nah pertanyaannya, pada saat akar itu benih ditabur, berakar sampai berbuah, katakanlah 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, kita ngapain aja? Meleng, saudara. Meleng. To be honest, kita sering meleng. Kita sering meleng karena apa? Kita nggak punya informasi, kita nggak punya knowledge, kita tidak tahu bagaimana berhadapan dengan hal tersebut. Kita hanya bisa berhadapan dengan sesuatu yang bisa kita terima dengan akal pikiran sehat kita. Ya, menangani sesuatu yang hanya terlihat seperti masalah medis, hanya terlihat seperti masalah sosial, ya, psikologis. No, belum tentu. Akarnya bisa spiritual. Kalau kita nggak tahu, kita akan frustrasi. So, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Seseorang yang salah identitas gini, dia pria, tapi dia menyangka diri wanita. Maksudnya begini, dia merasa, I am trapped in the wrong body. Dia pria, anak kecil, katakanlah namanya John lah, umur kelas 4 SD, kelas 3. Dia merasa bahwa dia sebetulnya bukan John. I think I'm not John, I think I'm Jane. Nah, kebayang nggak saudara? Anak kecil. Ya, apakah itu masalah sosial? Kalau sekarang itu dianggap masalah sosial, bahkan divalidasi oleh pemerintah. Di sekolah pun bisa, oh ya udah nggak apa-apa, kamu boleh pakai baju wanita, gitu loh. Terus dikonseling supaya identitasnya bisa berubah. Tapi kita nggak tahu masalahnya itu terjadi kapan kan? Mulai masuk. Tahukah saudara? Ya, penyesatan itu bukan cuma terjadi di sini, tidak. Itu masuk sampai dalam, sampai ke level molecular DNA. Mau dikonseling gimana? Saya tanya. Perlu seorang dengan power and authority seperti Elia yang berkata, in the name of Jesus be restored completely. Maka itu struktur DNA berubah dan kembali normal. Masalahnya, ada orang yang punya power dan kuasa itu enggak. Harusnya kita punya. Tapi lack of knowledge, lack of understanding. Gimana coba bayangin? Itu nggak terjadi 1-2 kali dan itu sedang terjadi di depan kita. Contohnya seperti itu. Ya, so next slide please. Jadi ingat baik saudara bahwa apa yang terjadi secara natural belum tentu itu adalah problem natural, bisa jadi akarnya spiritual. Nah, alat yang dipakai oleh musuh, now this is also important. Nah, musuh bisa menggunakan manusia di sekeliling kita sebagai alat mereka. Apakah itu pasangan kita, suami istri? Yes, bisa. Apakah anak-anak kita? Yes, bisa. Untuk mengopres kita, untuk menyerang kita. Yang namanya roh kendali adalah sangat berbahaya. Saudara punya anak kecil misalkan. Anak kecilmu tantrum. Wah, nangis, kejang-kejang, minta sesuatu. Capek dah orang tuanya, udahlah kasih aja. Kasih iPad lah. Kasih iPad, kasih handphone, sebentar diem. Begitu lagi kasih. Begitu kasih. Saya tanya, sampai kapan? You are losing your authority in God as parents. Sorry, saya harus sampaikan. Karena apa? Karena tiba-tiba nanti suatu saat, ya, suatu saat kita akan kaget, anakku kok jadi gini. Itu karena pada saat berakar kita biarkan, bahkan diakomodasi. Controlling spirit, spirit yang mengendalikan. Sebagai orang tua, otoritas dari Tuhan itu diberikan kepadamu, bukan kepada anak-anakmu. Read your Bible. Diberikan kepadamu. Pendidikan Barat mungkin dengan hikmat manusia, mereka membuat harusnya begini, tapi mari kita kembali kepada pendidikan ilahi, saudara. Pada saat orang tua sudah kehilangan otoritas, you're in trouble. Saudara mengalami, saudara nyadar apa enggak, saudara suka apa enggak, you are in trouble. Kalau saudara tidak punya otoritas atas orang tua, atas anak, maaf. Ya, itu penting banget. Controlling spirit itu disponsori oleh gelap. Ya, itu akan mengecoh
mengopresmu. Saudara pernah tahu bahwa pernah nggak saudara ada yang mengalami gini? Rasanya kok segala sesuatu di sekeliling saya keliru semua. Everything that could go wrong went wrong. Pernah? Atau ada orang yang pernah cerita itu sama saudara? Rasanya ini salah, ini salah. Ya, bisa jadi itu adalah pekerjaan musuh untuk menekanmu, ya, sehingga lelah kita secara mental lelah, and then the real attack akan datang kemudian. Kita sudah lelah, ini keliru, yang keliru yang di sekeliling loh, yang di sekeliling kita, pekerjaankah, dan seterusnya. Be aware. Makanya kita perlu tahu, kita perlu punya knowledge, kita perlu discernment in the spirit. Kita tahu, oh no, this is spiritual. And then you have to take the stand nanti sesi berikutnya. Gimana caranya kita take the stand? Gimana caranya kita ambil alih? Karena kita bicara peperangan rohani bukan pada saat musuh datang dan kita bertahan. Tidak cuma itu. Bagaimana kita set perimeter supaya siapapun yang datang nggak bisa masuk. Ngerti ya? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kan kita nggak nunggu dia datang tuh. Justru yang kita lakukan, makanya segini. Kenapa saudara kunci pintu saudara kalau malam? Common sense tuh, supaya nggak dimasukin orang. Seperti itulah pencegahan. Kunci dulu. Nah, bagaimana di alam roh? Apakah kita melakukan sesuatu supaya pada saat pencuri itu keluyuran, dia lihat yang rumah ini nggak bisa, go to the next house. Yang ini nggak bisa, oh yang itu bisa. Seperti itu, analoginya seperti itu saudara. Apa yang kita lakukan, apa telah kita lakukan, apa jangan-jangan kita belum melakukan sesuatu. Now this is serious loh saudara, serius. Perlu understanding, perlu pemahaman, perlu knowledge. Ya, controlling spirit. Anak-anak bisa. Suami istri bisa saudara. Tiba-tiba saudara dinubuatkan. Sang suami dinubuatkan. Kau akan begini-begini dipakai Tuhan luar biasa. Katakanlah yang datang malaikat lah udah. Udah, akurat nubuatannya. Istrinya nggak mendukung. Istrinya nggak mendukung. Bisa memperlambat. Gitu. Suami masuk ministry, istri nggak mendukung. Bisa. Istri masuk ministry, suami nggak mendukung. Bisa. Sangat bisa. Jadi meskipun suami istri itu udah yang paling dekat ya. Kalau kita tidak waspada, apa yang di dalam diri kita itu bisa dipakai oleh si jahat. Oke, kita lihat. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayatnya berkata jangan beri kesempatan. Berarti apa? Berarti kita bisa memberi kesempatan. Nah, pada saat kita memberi kesempatan, belum tentu kita sadar bahwa kita telah memberi kesempatan. Kita bisa jadi nggak sadar. Seringkali kita nggak sadar. Sesuatu yang keliru di dalam rumah tangga, anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, dan engkau diam saja sebagai orang tua, engkau sedang memberi kesempatan dan mungkin engkau sedang kehilangan anakmu. Sedang proses loh, belum hilang, masih di situ. Tapi sedang, karena kita sudah memberi kesempatan buat pihak lain untuk mensponsori dari dalam tanpa kita tahu. Tahukah saudara? Di jam-jam tertentu apa yang anak saudara lihat di handphone, di iPad anak saudara? Kan kita nggak tahu toh. Di sekolah mereka diajarin apa sama gurunya juga kita nggak tahu. Lalu bagaimana kita menjaga mereka? Kalau kita tidak percaya dengan hal-hal spiritual, nggak bisa. Kita cuma bisa mudah-mudahan. Mudah-mudahan tuh kalau zaman dulu, mudah-mudahan kamu nanti gede jadi anak baik. Mudah-mudahan, mudah-mudahan has no power. No. Gak ada, mudah-mudahan itu has no power. Mudah-mudahan only 50-50. Gak ada kuasanya kata mudah-mudahan itu. No. Unless you stand your ground in the name of Jesus, dan kau set perimeter. You create the future of your family, you create the future of your children. That is power. Gitu loh. Bukan mudah-mudahan. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah, sekali lagi, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dipakai sebagai senjata kelaliman. Berarti yang memakai siapa? Musuh. Yang menyerahkan kita. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu. Stay clean and be clean. Stay clean and be clean. Kita berhadapan dengan legalistic being. Dia akan cari tahu di mana engkau telah melanggar.
Dia akan cari, dia akan bongkar hidupmu dan cari tahu engkau melanggar apa kemarin, engkau melanggar apa minggu lalu. Stay clean and be clean. Jangan ambil risiko, saudara. Kita sebagai manusia kita bisa kepleset, bisa jatuh, yes bisa. Tapi begitu kita jatuh, bereskan. Get back to God. Get alone with God, bereskan. Sehingga pada saat ada tuduhan, kita bisa bilang, no, I'm righteous. Begitu, saudara. Ya. So please get the knowledge, get the understanding. Next ini, please. Next slide, please. Ya, ini dia. Bagaimana kita stand correctly? Oke, nanti ini saya jelaskan di session berikutnya. Tapi intinya begini, prevention selalu bisa dilakukan. Bukan hanya kita memerangi, tapi kita mencegah. Mencegah hanya bisa dilakukan jika kita punya knowledge. Hanya jika kita punya pengetahuan, maka kita bisa mencegah. Kalau enggak, kita enggak tahu bahwa itu bisa berbahaya. Nangkep maksudnya ya, saudara? Ya. Mencegah, seperti saudara mungkin berolahraga supaya saudara punya daya tahan yang kuat mencegah penyakit. Seperti itu. Ya, itu hanya bisa dilakukan jika kita punya knowledge-nya. Ya, ini nanti di session berikutnya saja. Oh ya, next slide please. Now this is very important. Apakah Tuhan mengizinkannya? Jawabannya no, tidak. Tidak. Ya. Satu pertanyaan populer saudara semua pernah dengar. Kenapa jika Tuhan baik, dia menciptakan iblis, menciptakan setan? Ya jawabannya setan waktu diciptakan, setan juga bukan jahat. Gitu loh. Saudara tahu itu. Kenapa Tuhan menciptakannya? Karena dia pencipta. Apakah Tuhan mengizinkan? Tidak. Jadi begini saudara. Kita seringkali menggunakan istilah Tuhan mengizinkan sehingga ini terjadi. Itu seperti kita lepas tanggung jawab. Seperti kita lepas tanggung jawab. Yang sering populer pada saat terjadi perang, ada korban. Orang bertanya, where is God? Where is God? Apakah Tuhan tidak melihat ini ada korban, perang, dan seterusnya, ada ketidakadilan di sini, di sana. Sesuatu yang buruk terjadi di sekeliling kita, dan orang bertanya, apakah Tuhan itu ada? Mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia diam saja? Kok kenapa, saudara? Pertanyaannya bukan, where is God? Bukan. Where is man? Where is the manager? Where is the manager? Kalau saudara kembali ke Kejadian 1 ayat 26, ya, saudara akan tahu pada saat manusia diciptakan, manusia diberi kuasa, diberi dominion. Let them have dominion. Biarkan mereka memiliki kuasa atas semua makhluk di bumi. Jadi bumi diciptakan hari pertama sampai kelima, hari ke-6 diciptakan manajernya berkuasa. Nih Adam, bumi engkau kuasai, engkau yang menguasai. Begitu kan ceritanya kalau saudara baca Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kejadian 3 manusia jatuh. Seperti itu. Jadi pada saat sesuatu terjadi chaos, bukan where is God, where is man? Where is man? Pada saat Tuhan datang dia bilang I am the light of the world. Tapi pada saat terakhir dia jalan di ministry dia bilang you are the light. Betul kan? Dia kan bilang you loh, you are the light of the world. Dan saudara mundur di Kejadian, saudara lihat, let there be light, jadilah terang. Let there be light itu bukan jadilah terang supaya untuk alat penerang, bukan. Let there be you, let there be man. Jadi kalau ada sesuatu terjadi chaos itu karena gelap yang terlalu banyak yang menyelimuti, melingkupi berkuasa gara-gara terangnya tidak berfungsi. Jadi bukan pertanyaannya where is God, but where is man. Gitu. Tapi kalau man, manusianya itu nggak sadar, nggak punya informasi, nggak punya knowledge, tidak punya awareness, itu yang terjadi. Sehingga menyalahkan Tuhan. Setiap ada sesuatu yang buruk terjadi, kenapa Tuhan mengizinkan? Loh, bukankah aku sudah berikan kuasa kepadamu? Kenapa kau mengizinkan? Nanti Tuhan yang ngomong begitu. Kenapa tidak kau cegah? You have the power to stop it. You have the power to prevent. You have the power to set perimeter. To declare your future. You have the power to declare, to secure your communities, to secure your family. Why didn't you do anything? Seperti itu nantinya. Penting sekali. Ini harus akurat, saudara, di sini. Kita hidup di bumi yang telah jatuh, fallen earth, sehingga banyak hal buruk terjadi, sakit, penyakit, dan segalanya itu akarnya adalah dosa. Bukan selalu personal sin, bukan, tapi original sin, dosa asal, ya. Ngerti maksudnya? Bukan selalu karena kita salah lalu kita mengalami, enggak, tapi
dosa yang dari dulunya. Itu yang menyebabkan bumi jatuh, sehingga banyak hal-hal buruk terjadi sampai gini. Ya, jadi penting sekali gini. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberi kuasa kepada kita, otoritas kita di bumi. Namun kita tidak tahu bagaimana cara beroperasi di dalamnya. Protokolnya kita nggak paham. Protokolnya kita nggak paham. Ya, Kisah 1 ayat 8 berkata, engkau akan menerima kuasa jika roh Tuhan, Roh Kudus turun atasmu. Tuhan, saya 30 tahun jadi orang Kristen, kok saya nggak lihat kuasa bekerja di dalam diri saya? Wait, maybe you don't know the protocol. Protokolnya saudara nggak tahu. Protokol itu apa yang harus dilakukan untuk bisa mengoperasikan apa yang telah diberikan kepada saudara dengan akurat dan saudara melihat hasil. That is protokol. Kalau kita nggak paham itu, maka pada saat kita melakukan mungkin kita miss, ada ingredient yang miss. Maka hasilnya tidak sama seperti yang seharusnya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Cari di dalam Alkitab, cari, ada semua di sini, gitu loh. Bersyukur saudara duduk di tempat saudara hari ini, so you get the information. Ya, tidak memiliki discernment atau kepekaan di dalam roh dan tidak paham akan hal-hal spiritual karena mungkin tidak percaya. Next slide please. Ya, the weapon. Next slide. Ini sebetulnya sudah session 3 tapi nggak apa-apa. Yes. Sekali lagi peperangan bukan hanya bicara tentang bertahan ya atau pasif, tetapi juga menyerang atau aktif. Nah begini saudara. Nah pada saat kita bicara tentang peperangan rohani, banyak orang yang tanda kutip takut. Takut kok nggak ada apa? How much time left? Jam berapa? Sampai jam 12 ya? Sampai jam 12. Oke. Banyak orang berkata begini, aduh gimana nanti kalau ada serangan balik? Saudara pasti pernah dengar itu kan? Serangan balik, itu populer. Sehingga banyak orang juga berpendapat gini, jangan khawatir serangan balik itu tidak akan ada. Saya tanya saudara, ada nggak serangan balik? Ada. Dua pihak yang berperang, ya kita kembali ke ilustrasi yang pertama. Dua negara yang berperang, itu mereka saling melemparkan peluru atau roket atau apa, betul kan? Saling itu berarti yang ini juga, yang ini juga. Ya. Jadi serangan balik itu memang ada. Masalahnya cuma apa yang kita lakukan sehingga itu tidak bisa mengenai kita. Saudara pasti tahu teknologi Iron Dome ya Israel punya. Ya. Diserang tetap diserang, tapi nggak kena. Kenapa? Karena ada dome-nya, ada shield-nya, ada perisainya. Gitu. Serangan tetap ada. Jadi istilah serangan balik itu ada, tapi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kenapa? Ingat, nomor satu jangan takut. Yang kedua, ya makanya sebetulnya tadi ayat-ayat yang tadi kita mesti buka. Nanti kalau ada waktu kita buka ya. Bentar. Ya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya itu tidak mengenai kita? Nah itu penting. Serangan balik itu tetap ada. Nah tapi ada satu hal yang menarik begini saudara. Kalau kita tahu akan ada serangan balik itu bahwa gini, menimbulkan ketakutan karena kita takut. Udahlah kamu nggak usah, mungkin saudara pergi ke teman saudara atau gimana. Udah lu nggak usah ikut yang gitu-gitu. Ada nanti gimana kalau lu kena serang? Ngerti nggak maksudnya? Ya. Itu banyak terjadi, itu beneran. Tapi ini begini, saudara jangan takut. Kenapa? 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar roh yang ada di dalam dirimu. Yang di dalam dirimu lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Itu harusnya memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk berdiri. Karena lebih besar. Nah serangan balik itu ada, masalahnya dia mau nyerang apapun, nggak akan kena saya. Nggak akan kena. Dan satu hal, ingat, kalau dia bisa menyerang, saudara bisa menyerang nggak? Bisa. But mostly 90% of Christian mereka tidak pernah menyerang dalam peperangan rohani. Mereka hanya bertahan. Betul kan? Kebanyakan hanya bertahan, tidak pernah menyerang. Karena apa? Karena ketidakpahaman. Sekali lagi. Nah, rasanya saya harus kembali ke ayat-ayat yang tentang jangan takut ya. Saya masih ada waktu sedikit, saya akan kembali ke situ. Because that is very important. Saya diingatkan bahwa itu ternyata penting sekali. Ya, tadi kita baru saja baca 1 Yohanes 4 ayat 4 itu di slide depan. Yes, boleh. Ya. Tadi udah kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, sekali lagi begini saudara, ayat ini ya, setiap kali saudara punya, makanya gini.
penting sekali saudara read your Bible, bukan cuma baca tapi merenungkan. Saudara menemukan ayat ini dahsyat saudara. Ya. He who is in you is greater than he who is in the world. He ini Holy Spirit. Dia yang di dalam kau lebih besar daripada yang di dalam dunia ini. Dan you are of God. Saya pernah sharing ini di gereja. Bukan only you are from God, you are of God. Jadi bahan dasarnya untuk menciptakan dirimu adalah God. You are of God. Nah, how powerful is that? Itu powerful sekali. Tapi ini, ya, wah ini luar biasa. Tapi keluar dari sini, saudara bisa langsung lupa. Besok minggu depan ini hilang ini. Serius beneran, lu kenapa bisa gitu? Jadi pada saat saudara mendengar sesuatu yang luar biasa, bahkan itu ayat Alkitab, it's the word of God, itu firman Tuhan, itu tidak otomatis menjadi milikmu. No, belum. Itu baru menjadi milik orang yang menyampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya menjadi milik saudara? Saudara harus merenungkannya siang dan malam seperti Alkitab bilang. You pray in the Spirit over that verse over and over again. Katakan kepada diri saudara sendiri, renungkan, meditasikan sampai masuk ke dalam hatimu, baru itu menjadi milik saudara. Kalau itu sudah jadi milik saudara, di dalam situasi apapun baru ini akan muncul sendiri ke permukaan. Karena kalau itu belum jadi milik saudara, belum jadi revelation, pada saat kita berada di dalam situasi ini hilang, nggak akan ingat, nggak akan muncul ini. Saudara nggak akan ingat bahwa ini ada. Cuman kayaknya pernah dengar apa di mana, nggak tahu alamatnya di mana. Gitu loh. Apalagi ada orang datang kepada saudara minta tolong. How can you help them? Sebentar, saya kayaknya pernah tahu ya. Sebentar saya ambil digital Bible, saudara search, saudara Google. Kadang-kadang nggak sempat seperti itu. Ya, itu pentingnya saudara ya. Itu pentingnya. Aku kembali ke 2 Timotius 1 ayat 7. Tadi kita sudah bahas ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat baik-baik, contradiction. Bukan roh ketakutan melainkan, tetapi yang ini yang saudara harus fokus. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, power, love, have a sound mind. Power, love, and sound mind. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Lalu kembali ke Efesus 1 ayat Efesus 2 ayat 6 saja. Tadi Efesus 1 ayat 19 kita sudah buka. Efesus 2 ayat 6 kalau ada. Boleh? Efesus 2 ayat 6. Ya. Ini dia. Efesus 1 ayat 19 dan 20 itu berkata Yesus didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Efesus 2 ayat 6 berkata gini. And raised you, saudara, diangkat together and made you sit together in heavenly places in Christ Jesus. Heavenly places, bukan heaven. Heavenly places. Jadi pada saat saudara dengar ini bukan membayangkan surga. No, heavenly places is a realita roh, realm of spirit, di mana Yesus ada di situ di sebelah kanan Bapa dan engkau didudukkan di situ. Jadi pada saat saudara berperang atau berhadapan dengan apa, ingat posisimu di atas, lihat ke bawah. Bukan di bawah lihat ke atas, tolong Tuhan, enggak gitu. Saudara di atas, lihat ke bawah. Tapi untuk mencapai awareness, kesadaran demikian itu tidak satu hari. Ada protokolnya, ambil ayatnya, taruh di dalam hati, taruh di dalam mulut, renungkan, ucapkan kepada dirimu sehingga sampai jiwa raga kita setuju, hati kita setuju, baru itu menjadi milik kita. Seperti itu saudara. Ya, jadi kita harus bekerja sama dengan hukum alam semesta. Lukas 10 ayat 19. Ini sering. Lukas 10 ayat 19 kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking sehingga tidak ada apapun yang akan membahayakan kita. That's Luke 10:19. Ya. Lalu ya, ini juga oke, ini good. This is 1 John 4:17. This is powerful. This is my favorite. 1 John 4:17.
Nah ini bahasa Inggris karena bahasa Indonesia sedikit membingungkan ya. Yang terakhir ya, as he is, so are we. Di mana? In this world. Bukan nanti di surga saat kita sudah berada sama Yesus. Kalau tuh dikatakan nanti di surga it will be good enough, tapi dikatakan right here. As he is, so are we in this world. Berarti kurang lebih dalam bahasa Indonesianya, sebagaimana Yesus, demikian pula kita sekarang di dunia ini. Present tense. Sebagaimana Yesus, Yesus di mana? Seated at the right hand of the Father. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Crowned with glory. Demikian pula kita. Demikian pula kita. Sama. As he is, so are you. As he is, so are you. Saya selalu merenungkan firman Tuhan satu ini bisa lama. Satu ayat bisa lama, saudara. Because I know it will be powerful. Sampai kita menjadi satu sama firman itu. Kita menjadi satu sama ayat itu. Gitu loh. Bukan cuma kata orang. You know that you know. Because you know. Beda saudara, beda. Sangat berbeda. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17. Lalu Mazmur 91 ayat 10. Yang Mazmur 91, the whole psalm, seluruh Mazmur itu powerful, luar biasa. Itu berbicara tentang perlindungan. Ya, oke ini ayat 13, oke. 13 ya, ayat 10 mungkin kalau ada. But it's okay. Ayat 13 juga tuh. Ya. Singa dan ular kedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini berbicara kita punya kuasa, otoritas di atas kuasa musuh. Ya, tapi ayat 10-nya adalah no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya. Isn't that powerful? Ya, renungkan, bawa ke dalam hidup kita. Nah ini dia. There shall no evil befall you, neither shall any plague come nigh your dwelling. King James. Tidak bisa masuk ke dalam kemahmu. Tidak bisa. Janji Tuhan. Berarti apa? Kemah itu bicara rumah ya. Jadi kalau ada pencuri harusnya dia nggak bisa masuk. Ya. Tapi kalau kita pikir kok bisa masuk ya? Apa yang salah gitu loh? Apa yang salah? Mungkin karena kita nggak tahu aja, gitu loh. Hanya mungkin karena kita nggak tahu. Kita tidak tahu kebenarannya. Nah, saudara tahu kan ayat Tuhan, firman Tuhan berkata, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Kebenaran adalah firman Tuhan. Tapi yang bisa membebaskan kita adalah firman Tuhan yang kita tahu. Firman Tuhan yang tidak kita ketahui tidak bisa. Nah, the problem kalau kita nggak tahu firman Tuhan, maka itu tidak bisa membebaskan kita. Meskipun firman yang punya kuasa untuk membebaskan kita, tapi tidak bisa membebaskan kita hanya karena kita tidak tahu. Powerful, saudara. Powerful. Mazmur 23 ayat 5, kalau ada. Mazmur 23 ayat 5. Ya, ini dia. Oke. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. What is this? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kalau kita baca gitu aja mungkin kita nggak dapat something. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama itu bicara apa? Anointing. Anointing. Pada saat saudara menerima urapan, ya, menerima anointing, at that moment you are empowered. Saudara menerima kuasa. So anointing is powerful. Kalau kita tahu, kalau saudara tahu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Itu anointing. There will be power. That anointing will protect you from evil. Akibatnya adalah pialaku penuh melimpah. Gitu. Setiap kali saudara baca di Perjanjian Lama, seorang raja itu naik tahta harus selalu melalui anointing. Daud, Salomo, bahkan Saul, seorang Saul sekalipun, dia harus diurapi dulu baru dia di-empowered. Dan ingat, pada saat you are anointed, you are appointed, bukan cuman dituangin minyak, tapi engkau dipilih, ya,
untuk tujuan Tuhan. Itu anointing. Ya itu konsep itu masih berlaku sampai sekarang. Konsep itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi ini luar biasa. Sekali lagi ya, kalau kita tahu anointing ya, tentang anointing ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, saya masuk sedikit ya, masih ada sedikit waktu. Bagaimana kita stand correctly. Nah, sebetulnya nanti ada di session 3. But that's okay. Gini saudara. Saudara punya family. Mulai sekarang saudara harus ambil tanggung jawab ya atas sesuatu yang tidak terlihat untuk keluarga saudara. Sekali lagi, jangan nunggu sampai ada symptoms. Jangan nunggu sampai yang jahat itu lewat, sampai yang penjahat, pencuri, ya, musuh itu datang. Jangan menunggu. Aktif, berperan aktif. Kita aktif. Set perimeter itu sebetulnya istilah militer, set perimeter. Makanya memang banyak kesamaan dengan peperangan jasmani. Ya, di dalam peperangan jasmani ada yang namanya set boundaries, set perimeter. Saudara, rumah saudara itu teritori saudara, itu otoritas saudara. Rumah saudara, ya, otoritas saudara. Saudara harus set perimeter in the spirit. Saudara ingat cerita pada saat bangsa Israel tulah ke-10 ya, sebelum dibawa keluar, ya, mereka disuruh Tuhan melalui Musa untuk mengolesi darah toh, ya, di ambang pintu. Itulah yang dimaksud set perimeter. Itu untuk menandai ini teritoriku. Segala yang di luar Tuhan, bahkan death, kita tahu ceritanya, kematian pun tidak bisa masuk. Nah, it is so powerful. Ilustrasinya begini, ya, siapapun yang ada di dalam rumah itu tidak akan disentuh oleh kematian. Kan malam itu anak sulung mati semua toh. Nah, tapi ceritanya adalah mereka yang ada di dalam rumah yang ada tanda darahnya itu akan hidup. Jadi misalkan tiba-tiba ada anak Mesir yang malam itu nginep di situ, meskipun dia sulung, dia nggak akan mati. Meskipun dia sulung, meskipun dia orang Mesir. Segitu powerfulnya. Kenapa? Karena dia berada di dalam boundaries. Dia ada di dalam teritori yang marked, ditandai oleh darah Yesus. Bayangkan, seperti itu. Nah, saudara harus lakukan itu buat rumah saudara, teritori saudara. Saudara harus berdiri, tidak boleh ada yang bukan dari Tuhan. Tidak boleh ada unrighteousness, tidak boleh ada sakit penyakit masuk di dalam teritoriku, masuk ke dalam pintuku, gak boleh. Itu harus ada orang yang berani berdiri gitu. Tapi kita melakukan itu karena kita tahu it's in the Bible ada konsepnya ada. Jadi kita bukan ngarang-ngarang, tidak saudara. Kalau kita cuma ngarang-ngarang sendiri itu lain cerita. Enggak, itu memang ada. Nah, itulah namanya set boundaries. Ya, ingat loh, satu negeri, ya, satu malam berapa banyak kematian? Mesir, anak sulung mati semua. Kematian datang malam itu, tapi tidak bisa masuk rumah yang ada tandanya. Nah, bayangkan, itu kan dikasih tahu melalui Musa. Nah, bagaimana ceritanya kalau Musa pada saat dia memberitahu kepada orang Israel, itu kan orang Israel banyak, jumlahnya bisa 2,5 juta orang. Ngasih taunya gimana? Pernah kepikir gak? Musa harus kasih tahu, semua orang Israel panggil, ini nanti pokoknya nanti malam jangan lupa pintumu kasih darah ya. Jangan lupa, kalau tidak ada tanda darahnya, pasti akan ada kematian. Gimana ngasih tahu 2,5 juta orang? Ada yang miss? Nggak tahu. Mungkin ada, mungkin nggak tahu. Nggak ada. Alkitab tidak menjelaskan. Tapi intinya apa? Informasi itu penting banget. Gitu. Mungkin dikumpulkan para kepala keluarga, dikumpulkan setiap suku dikumpulkan. Gitu. Pada saat dikumpulkan ada satu orang nggak datang. Dan tiba-tiba malam itu ada kematian di rumah dia. Yang salah bukan Musanya, yang salah yang nggak datang. Sorry, udah dipanggil, kamu nggak datang. Ada informasinya, diberikan informasinya, but you miss the information. Yang salah bukan Tuhannya, yang salah yang miss the information. Seperti itu.
Yang itu penting sekali saudara. Set your boundaries, set your territories. Pertanyaan, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melakukan? Kan kita tidak secara literal kita mengolesi darah atau sekarang. Use your mouth, use your faith. Sesuatu yang saudara punya di dalam hati, saudara mengerti, saudara pahami, taruh di mulut saudara, declare and decree. Not only confess. Confession is good. Confession of faith is good, but confession pengakuan iman itu adalah lebih ke untuk kita. Confess apa yang saudara percaya. I confess. Aku mengaku begini. But declaration atau decree atau deklarasi itu buat semua yang ada di sekelilingmu, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi itu harus dikeluarkan lewat mulut. Dalam nama Yesus tidak boleh ada roh apapun masuk ke dalam areaku. Do it like that. In the name of Jesus. Tidak ada. Ada tanda darah di rumahku. Ada tanda darah di teritoriku. Ada tanda darah di halamanku. Setiap pintu, depan, belakang, jendela. Tidak ada yang bisa masuk. Any kind of unrighteousness. Segala sesuatu yang berkaitan dengan unrighteousness tidak boleh masuk. Pada saat anak saudara mau berangkat pergi, tumpangkan tangan dan katakan, deklarasikan, not only confess for you, deklarasikan kuasa Tuhan ada padamu. Engkau akan menjadi anak yang baik, Roh Kudusmu memberi terang di dalam hatimu. Ada perlindungan bahkan dimanapun kau berada, bahkan yang melindungi pikiranmu. Sehingga engkau tidak akan dirasuk oleh ilah zaman ini. Lakukan, tumpang tangan kepada anak saudara. Saya setiap hari 365 kali dalam setahun selalu every single day saya tumpang tangan pada istri saya. Kadang-kadang dia lagi tidur, dia nggak tahu. But every single day, setiap hari, never miss one. Kecuali saya lagi di luar kota. Gitu loh. Ya, itu protokol. Bukan legalisme, bukan protokol. Konsepnya ada di dalam Alkitab. Saat kita tahu, kita bisa melakukan.